Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Ardiansah. Saya dari kelas 2D Pendidikan Jasmani dengan NPM 192191137. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memaparkan materi dari mata kuliah Telaah Kurikulum Penjas yang di dalamnya mengenai analisis standar kompetensi lulusan. Baik, yang pertama, materi yang akan saya paparkan yaitu ada standar isi ya. Standar isi ini merupakan kriteria yang mencakup ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang digunakan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan pada jenjang pendidikan tertentu ya. Nah, standar isi ini merupakan tahap awal yang memang merupakan sebuah bisa dikatakan perencanaan ya, yang artinya setiap materi atau setiap materi yang akan diterima oleh peserta didik itu dan kompetensinya ya, itu sudah dirumuskan ke dalam standar isi ini tersebut ya. Maka dari itu materi dan tingkat kompetensinya itu sebagai salah satu acuan dari standar isi ini yang nantinya akan berpengaruh kepada perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada peserta didik itu sendiri. Nah, standar isi ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pengembangan potensi peserta didik yang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi, seni dan budaya, hingga harapan bisa menjadi tujuan pendidikan nasional. Nah, jadi standar isi ini juga memang tidak hanya sebagai rencana saja, namun memang tujuannya itu untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pengembangan potensi anak peserta didik. Jadi standar isi ini juga dalam pengembangan kurikulum itu harus tercantum bagaimana tujuan dan apa yang akan dihasilkan nanti terhadap peserta didik itu sendiri ya. Yang kedua itu ada standar proses. Nah, standar proses di sini yaitu merupakan kriteria mengenai pelaksanaan berlangsungnya proses pembelajaran pada satuan pendidikan. Standar proses ini yaitu sebagai pelaksana di mana setelah tadi ada standar isi, maka ada standar proses juga. Karena standar proses ini sebagai pengimplementasian apa yang sudah direncanakan. Nah, di sini dalam standar proses ini ada beberapa komponen, diantaranya itu ada perencanaan pembelajaran ya. Sama dalam standar proses ini juga memiliki perencanaan, yaitu merupakan tahap awal dari proses pembelajaran. Nah, proses perencanaan ini dilakukan secara optimal agar kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan itu bisa sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan. Nah, maksudnya sebelum masuk pada pelaksanaan proses pembelajarannya ya, itu dibuat perencanaan terlebih dahulu, seperti halnya dibutuhkan beberapa komponen. Misalnya guru itu membuat perencanaan berupa silabus. RPP itu merupakan tahap perencanaan atau tahap awal sebelum melaksanakannya proses pembelajaran. Nah, yang kedua itu ada pelaksanaan proses pembelajaran ya. Nah, pelaksanaan proses pembelajaran di sini yaitu melibatkan dua pihak yang diantaranya yaitu ada guru dan peserta didik. Nah, dalam pelaksanaan proses pembelajaran ini yaitu merupakan proses interaksi antara seorang guru dan siswa yang saling bertukar pikiran untuk mencapai satuan pendidikan itu sendiri. Nah,
Dalam tahap ini itu guru bisa memilih media mengajar yang relevan dengan menyesuaikan perkembangan zaman ya kepada peserta didik itu sendiri. Nah, pada pelaksanaan proses pembelajaran ini juga sama setelah tadi guru itu melakukan perencanaan ya dengan membuatnya RPP atau silabus dengan memiliki acuan dan tujuan bagaimana nantinya proses pembelajaran itu berlangsung. Nah, yang pertama itu ada kegiatan pendahuluan dalam pelaksanaan proses pembelajaran ini, yaitu pertama ada pendahuluan ya. Kegiatan pendahuluan ini seperti perkenalan mata pelajaran seperti apa dan memberikan analisis singkat mata pelajaran itu sendiri atau misalnya pembelajarannya yang dilaksanakan, terus menyampaikan mencakup penyesuaian pembelajaran yang akan selama satu semester itu seperti apa yang proses pembelajaran yang disampaikan itu harus sesuai dengan silabus yang telah dibuat. Yang kedua itu kegiatan inti. Kegiatan inti ini yaitu kegiatan di mana berlangsungnya proses pembelajaran. Nah, tujuan utama dari kegiatan inti ini yaitu mencapai kompetensi dasar yang telah dirumuskan. Jadi maksudnya apa yang telah tersusun dalam silabus itu sendiri, nah diimplementasikan pada kegiatan inti ini tersebut. Nah, karena dalam kegiatan inti ini yaitu cara pengimplementasiannya melalui proses pembelajaran yang dimotori oleh tenaga pendidik. Nah, di sini itu ada beberapa kegiatannya ya. Yang pertama ada melibatkan peserta didik agar selalu aktif dalam pembelajaran, memanfaatkan beragam media pembelajaran interaktif, mengadakan kegiatan diskusi agar peserta didik terlatih untuk mengemukakan pendapat, mengadakan kegiatan di laboratorium untuk mata pelajaran sains, memfasilitasi peserta didik untuk selalu kreatif melalui beragam pertunjukan baik di dalam maupun di luar kelas. Nah, yang terakhir itu ada kegiatan penutup. Setelah tadi ada kegiatan inti, ada kegiatan pendahuluan. Nah, sekarang ada kegiatan penutup. Kegiatan penutup di sini yaitu bisa dikatakan pengevaluasian hasil dari pada pembelajaran itu sendiri ya. Yang selanjutnya itu ada penilaian hasil pembelajaran ya. Penilaian ini masih sama sebetulnya, masih pengevaluasian pada proses pembelajaran ya. Penilaian memegang peranan penting sebagai pengukur keberhasilan dari pembelajaran atau aspek perubahan yang terlihat pada pengukuran peserta didik itu sendiri. Ya, selanjutnya itu ada standar penilaian dalam pengembangan kurikulum. Nah, standar penilaian ini yaitu kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan menengah ya, atau secara umumnya standar pendidikan nasional. Nah, dalam standar penilaian dalam pada pengembangan kurikulum ini yaitu ada beberapa aspek penilaian ya, yang diantaranya yaitu aspek sikap, yaitu ada aspek sikap, aspek pengetahuan, keterampilan. Nah, itu standar penilaian yang memang dilakukan secara umumnya oleh tenaga pendidik itu sendiri. Yang kedua itu ada prinsip penilaiannya ya. Nah, prinsip penilaiannya itu yang pertama
penilaian yang sahih ya, atau sah. Artinya penilaian yang sah itu tidak apa ya, istilahnya itu tidak berpandang bahwa anak ini siapa, atau misalnya dilihat dari derajatnya. Tentu nilai yang sah itu harus berpacu kepada apa yang dihasilkan oleh peserta didik itu sendiri, harus sesuai. Yang kedua itu objektif ya, artinya kriteria penilaian jelas dan sesuai dengan prosedur. Nah, penilaian secara objektif ini yaitu harus sesuai dengan apa yang telah diinstruksikan oleh seorang guru ya, harus seperti apa dan apa saja yang menjadi bahan penilaian tersebut. Yang ketiga itu adil dalam menilai. Memang dalam menilai itu harus adil ya, tidak seperti yang saya katakan tadi, melihat dari segi ras atau misalnya apa ya, keadaan atau dan lain sebagainya. Tentu penilaian itu harus adil ya, yang mengutamakan salah satu pihak, karena yang tidak menguntungkan salah satu pihak, maksudnya ya, berlaku semua yang ini berlaku untuk semua jenjang pendidikan. Jadi istilahnya itu tidak ada mendukung sebelah pihak ya, atau tidak ada yang dirugikan, harus sesuai dengan apa yang dihasilkan oleh peserta didik itu sendiri. Selanjutnya itu ada terpadu, terbuka ya, itu tentu harus terbuka itu sesuai dengan kriteria dasar penilaian bisa diketahui oleh pihak yang bersangkutan ya, atau berkepentingan. Yang selanjutnya itu prinsip penilaian itu harus sistematis. Artinya pelaksanaan penilaian dilakukan secara terencana dan sesuai dengan langkah-langkah yang baku ya. Jadi tidak keluar dari apa yang telah ditetapkan, dengan kalau bisa disebut itu konsekuensinya gitu ya. Konsekuensi penilaiannya itu seperti apa, harus sistematis. Yang ketiga itu yang selanjutnya itu akuntabel. Akuntabel ini artinya seluruh hasil penilaian bisa dipertanggungjawabkan. Nah, yang selanjutnya itu ada bentuk penilaian. Bentuk penilaian di sini yaitu ada bentuk penilaian oleh pendidik, ada bentuk penilaian oleh unit satuan pendidikan, dan bentuk penilaian oleh pemerintah. Nah, yang pertama itu ada bentuk penilaian oleh pendidik ya. Pendidik bisa melakukan penilaian dalam bentuk ulangan, kuis, pengamatan, penugasan, atau hal lain-lainnya ya. Seperti halnya dalam proses pembelajaran itu selain daripada ujian tengah semester atau misalnya ujian akhir semester, itu penilaian oleh pendidik itu bisa dari kuis atau misalnya keaktifan di dalam kelas. Banyak sekali ya prinsip penilaian yang dilakukan oleh pendidik itu sendiri. Yang kedua itu penilaian oleh unit satuan pendidikan. Unit satuan pendidikan juga harus ikut serta dalam menjalankan program penilaian ini. Bentuk penilaian unit satuan pendidikan itu berupa ujian sekolah dan ujian praktik ya. Nah, seperti tadi halnya yang saya katakan bahwa ujian itu seperti ujian sekolah ya, US, atau misalnya ujian akhir semester, itu memang bentuk penilaian dari unit satuan pendidikan ya. Yang terakhir itu ada bentuk penilaian oleh pemerintah. Nah, bentuk penilaian dari pemerintah ini yaitu pemegangan regulasi pendidikan ya. Pemerintah juga memang berhak untuk menilai peserta didik ya. Penilaian yang dilakukannya yaitu berupa ujian nasional, yang kini memang sudah ditiadakan ya ujian nasional tersebut. Baik, mungkin cukupkan sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.